Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok 5, matkul pemrograman berorientasi objek. Saya Aditya Dwi Permana. Saya Muhammad Bana Saya Cecep Nurjaman. dan Sepin tidak hadir. Dan selanjutnya, materi yang kita bahas yaitu hashcode equals ignore case. Selanjutnya, hal yang agak membingungkan di Java adalah cara membandingkan objek. Di bahasa pemrograman lain, cara untuk mengecek sebuah objek biasanya menggunakan operator sama dengan. Di Java, operator sama dengan hanya untuk mengecek data primitif. Apa yang akan terjadi jika dipaksakan menggunakan operator sama dengan untuk mengecek data non-primitif? Kita akan mengecek atau membandingkan lokasi objek di memorinya, bukan membandingkan isi kontennya. Ini adalah contoh codingan dari apa Muhammad ini? Itu adalah contoh codingan ketika kita membandingkan sebuah objek menggunakan operator sama dengan. Jadi yang akan terjadi, meskipun datanya sama Cecep Nurjaman, first itu datanya Cecep Nurjaman dan second itu datanya sama Cecep Nurjaman, tapi di situ outputnya false. Kenapa? Karena tadi yang dibandingkan itu adalah memori atau lokasi memorinya di memorinya gitu. Jadi bukan isi kontennya. Oke, terima kasih Muhammad sudah dijelaskan. Selanjutnya, tapi jika kita membandingkan dua objek berbeda dengan isi konten yang sama akan mengembalikan nilai true. Karena Java itu mengoptimize memori, jadi jika kita membuat objek yang berbeda tapi isi kontennya sama, maka Java tidak akan membuat ulang data stringnya di memori. Java akan merefer atau merujuk data yang sudah ada. Selanjutnya, silahkan Muammar. Nah, ini contoh codingannya ketika kita membuat first dan third dengan isi konten yang sama, yaitu Cecep Nurjaman, tapi kita di sini menggunakan perbandingan menggunakan operator sama dengan. Java akan mengembalikan nilai true. Kenapa? Karena tadi Java itu mengoptimize memori. Jadi si nilai third tuh merefer atau rujuk kepada nilai first. Jadi si Java tidak akan membuat data string dua kali gitu. Jika itu sama persis. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Muammar. Selanjutnya ada equals. Metode equals membandingkan dua string berdasarkan kontennya, sehingga apabila dua buah string memiliki huruf yang sama, diurutkan yang sama dan besar kecil yang sama, maka dua string ini akan dianggap sama. Oleh karena itu, Nusa Putra dan tanda kutip Nusa Putra akan mengembalikan nilai true, sedangkan tanda kutip Nusa Putra dan Nusa Putra akan mengembalikan nilai false. Seperti itu ya. Jadi perbandingan menggunakan equals itu tadi membandingkan isi konten atau isi objeknya dengan sama persis gitu. Jadi ketika first itu objeknya berisi Cecep Nurjaman dengan huruf kecil semua, dan yang kedua second berisi Cecep Nurjaman sama kecil semua, itu akan mengembalikan nilai true. Sedangkan jika misalkan second itu diisinya Cecep, N-nya itu gede, Nurjamannya, itu akan mengembalikan nilai false jika kita menggunakan perbandingan menggunakan equals. Seperti itu.
Baik, selanjutnya dalam library string. Selain metode equals, terdapat juga metode equals ignore case. Kedua metode tersebut mempunyai fungsi yang sama, yaitu untuk membandingkan karakter pada variabel string. Perbedaan dari kedua metode tersebut terletak pada perbandingannya. Metode equals akan membandingkan nilai pada dua buah variabel yang mempunyai data yang sama dari segi huruf besar dan kecil. Untuk membedakan dua buah string dengan tidak melihat huruf besar ataupun kecil, kita harus menggunakan equals ignore case. Equals ignore case. Fungsi equals ignore case digunakan untuk membandingkan string dengan tidak memperdulikan huruf besar dan kecilnya. Metode equals ignore case digunakan untuk membandingkan string ke objek tertentu tanpa memperhatikan kasus. Baik, ini contoh codingannya sama seperti yang tadi ya. Jika kita memiliki nama 1 dan nama 2, dan isi objek nama 1 dan nama 2 itu yang pertama Amar, nama 1, yang kedua sama Amar, tapi M-nya gede dan R-nya besar gitu, kapital ya. Itu akan menghasilkan nilai true atau sama di sini karena kita menggunakan perbandingan equals ignore case yang tidak memperhatikan atau tidak mempedulikan besar kecil atau kapitalnya. Selanjutnya yaitu ada hashcode. Apa itu hashcode? Metode adalah metode dalam kelas string untuk merubah string yang ditentukan menjadi kode hash. Lalu apa itu hashcode? Hashcode adalah nilai yang dimiliki oleh setiap objek atau instance yang digunakan sebagai identitas dari objek tersebut. Sederhananya, jika nilai hashcode dari dua objek sama, bisa diartikan bahwa dua objek tersebut adalah objek yang sama. Implementasi default dari kelas objek biasanya menggunakan alat memori dari objek tersebut. Silahkan Amar dijelaskan. Nah, ini contoh kode hashcode. Jadi tadi itu ya, hashcode adalah merubah string menjadi sebuah kode hash gitu kan. Jadi ketika contoh misalnya nama pegawai itu Cecep, kita merubah nama pegawai itu menggunakan hashcode. Jadi outputnya tuh menjadi nomor random. Sebenarnya itu bukan random tapi nomor apa ya? Nomor memori yang string itunya gitu. Itulah intinya mah. Jadi ketika sama datanya Cecep, ini akan bernilai mempunyai hashcode yang sama atau kode hash yang sama karena letak memorinya juga sama gitu. Hashcode ini sebenarnya bakal kepake nanti ketika kita oke sih. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Hashcode ini akan sangat berguna ketika kita ingin membuat sebuah data atau apa itu database ya. Ketika ingin membuat sebuah apa tuh key gitu yang kunci-kuncinya kan. Ya, seperti itu. Baik, ini sesuai arahan dari Bapak ya, kita harus membuat implementasi dari kasus. Nah, kami di sini memilih menggunakan equals, perbandingan equals ya. Jadi ini adalah sistem login abal-abal buatan kami kelompok 5. Baik, mohon untuk dibuatkan akunnya. Bebas aja, ID sama itunya.
Itu ada sedikit implementasi dari Hashcode ya, kode pengguna ketika misalkan kita sudah membuat akun, berikutnya ada notif bahwa akun kita sukses atau kita sukses membuat akun dengan ID dan password. Nah, sekarang kita coba login atau kalau di kodenya kita menggunakan perbandingan equals. Nah, di sini akan menampilkan output login sukses. Karena kenapa? Karena kami login dengan menginputkan ID dan password yang sama pada saat ketika membuat akun tadi. Ketika misalkan contoh di ID itu kita menggunakan cecep-nya itu C-nya kapital. Di sini pasti keluar outputnya tuh ID yang Anda masukkan salah, sama halnya dengan password ketika kita salah mengisikan besar kecil atau kapitalnya, maka akan tampil password yang Anda masukkan salah karena kita menggunakan perbandingan equals, yang dimana equals itu membandingkan besar dan kecil atau kapitalnya setiap huruf-hurufnya gitu. Sekian, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Muammar atas penutupannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.